المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Hari Fadli SPDI, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan jasmani dan rohani. Dan kami hormati seluruh jamaah sekalian, jamaah Majelis Taklim, jamaah Masjid Al-Isra, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali duduk di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa segala apa yang kita lakukan menjadi ibadah, tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama sebelum nanti kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita awali dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama yaitu kita khususkan kepada jemaah kita yang kemarin ya hari Sabtu, bahwa kita salah satu jemaah kita yang berpulang ke rahmatullah, Bapak Johar bin Fulan, yang kita doakan mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, dan juga tentunya kita doakan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bil hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan guru kita kepada beliau. Dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Isra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk hadir di majelis yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi. Ini merupakan satu nikmat yang terbesar, salah satunya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas dari dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami, di antaranya mengenai tentang kaifiyatus shalah, tentang tata cara salat. Pertanyaan yang pertama adalah ketika kita mengucapkan salam di tahiyat akhir, menengok kepala itu ketika mengucapkan apa? Ini pertanyaan sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dulu baru nengok, apa nengok dulu baru salam? Apa bareng salam sama nengok? Ya, ini pertanyaan sederhana tapi sudah dirangkum oleh ulama. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah dijelaskan. Ini jangan sampai salah karena ada kaifiyatus sunnah, tata cara kesunahan. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat, tapi kesunahan ini sudah diajarkan oleh para ulama. Nengok dulu baru salam, apa salam dulu baru nengok? Apa bareng? Kalau nengok dulu baru salam gini, Assalamualaikum warahmatullahi, itu nengok dulu baru salam. Kalau salam dulu baru nengok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa bareng? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tahu enggak? Pak, tahu enggak? Udah jangan dijawab kalau enggak tahu. Bilang aja enggak tahu gitu. Tahu enggak? Ini kadang suka kelewat kalau enggak ada yang nanya, Pak. Ya, kita fokus ke materi tapi hal-hal yang sederhana terlewatkan. Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah karangan Habib Zain bin Smith dijelaskan bahwasanya ketika kita di salam pertama atau kedua tahiyat akhir, maka pada lafadz kum baru nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pas kum baru nengok ke kanan. Dan enggak pakai wabarakatuh. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pakai wabarakatuh itu cuman sholat janajah. Sholat apa? Janajah. Berapa rakaat Pak sholat janajah? 4 rakaat. 4 takbir ya. Ini si imam disuruh mimpin sholat jenazah, ngambil sejadah dulu katanya. Emang ada sujud. 4 takbir, enggak usah seperti sholat rapat. Kalau mayatnya laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti. Kalau mayatnya perempuan, usalli ala hadzihil mayyitati.
hadzal mayyiti laki-laki, hadzihil mayyitati arba'a takbiratin. Fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini udah sering salat jenazah ya. Allahu Akbar. Takbir pertama apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Yang kedua salawat. Paling sedikitnya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling banyaknya salawat Ibrahimiyah, yaitu salawatnya salat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barfil alamin innaka hamidum majid, sampai situ. Enggak usah panjang-panjang tuh ketinggalan. Allahu Akbar. Ketiga apa? Kalau mayatnya laki-laki, mayatnya perempuan. Kalau yang disolatin banyak, pinter ya, jamaah al-Isra ya. Oh, luar biasa. Di tempat lainnya pada diem aja, nggak ada yang jawab. Apa sering nyolatin ya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi itu sampai situ aja. Gak usah panjang-panjang deh kita mah. Disuruh panjang juga nggak hafal. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warham wa'afiha wa'fu anha. Kalau banyak, kalau takbir keempat, ada yang hafal, ada yang enggak. Ada yang cuman mangap doang partisipasi. Allahumma barik lana. Mau makan. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Udah. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai wabarakatuh sholatul janazah. Tapi kalau sholat wajib, sholat sunnah, munfarid, imam, jamaah, itu cukup wabarakatuh. Nah itu teknis ya. Assalamualaikum baru nengok. Takbir pertama jahar. Apa jahar? Keras. Takbir kedua sir, lirih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu. TOPBGT. Jangan dua-duanya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Madhab Syafi'i itu kanan jahar, kiri lirih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini lulus jadi imam. Ya. Ingat-ingat, nengoknya pas kapan? Terus sebatas mana Ustadz? Karena ada juga yang salah paham. Ada yang nengoknya sampai ngelihat pundak. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia belajar itu menduga ketika nengok sampai melihat pundak. Ada juga yang ngajinya ngantuk. Ketika nengok seakan-akan kita melihat orang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begitu. Haitsa yura'u khadduhu. Sekiranya pipi kanan kiri kita terlihat
oleh orang yang ada di belakang. Tuh, sekiranya pipi kanan kiri kita terlihat oleh orang yang ada di belakang kita. Bukan sekiranya kita melihat orang yang di belakang kita, bukan. Jadi cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi cukup, nggak usah ke belakang. Nanti kalau dadanya sudah sampai serong, ini bisa batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya udah ke sono. Kan yang dimaksud istiqbalul qiblah ini kan sodrun dan dada. Ini yang dimaksud istiqbalul qiblah itu ini, menghadap kiblat. Jadi jangan sampai serong gara-gara salam. Ya, cukup pipi kanan dan pipi kiri. Paham? 15 menit nerangin salam doang nih. Ada yang bertanya, nanya. Kalau nanya kan sesuai dengan, ya silahkan WD. Sek ya. Ini ada juga nih kadang begini nih, ini kesalahan-kesalahan yang nggak perlu dilakukan. Kadang orang salam buka tangan. Baru inget nih, terangin salam baru inget. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak usah ngangkat tangan, nggak usah. Ya, nggak usah ngangkat. Ya gitu aja ya. Jadi itu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika takbir Allahu Akbar. Ini setiap masjid pasti ada. Setiap masjid pasti ada tuh yang begitu tuh. Tahu di sini mah? Di sini nggak ada. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, terus Pak Ustadz, ketika selesai salam bagaimana? Saya menemukan hadis. Ini udah saya langgengkan. Jadi ketika salam itu jangan istighfar dulu. Bapak kalau mau ngamalin bisa, tapi harus hafal. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza qada salatahu, ketika Rasul merampungkan salatnya, wamsahu, mengusap wajahnya mulai dari jabhah, dari jidat, ilal lihyah, sampai dengan janggut, biyadil yumna, dengan tangan kanan, waqala, dan Rasul sambil berkata, asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma adhim anil hamul hazan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang dilakukan Rasul. Idza qada salatahu, ketika Rasul merampungkan salat, Rasul mengusap dari jidat sampai janggut sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illa huwa, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma adhib anil hamma wal hazan, ya Allah hilangkanlah dalam diriku al-hamma, kesedihan. Oke, hadisnya ada di sini nih. Saya bacakan sanadnya, saya bacakan riwayatnya. Tapi udah cukup percaya nggak nih omongan saya nih? Nanti dalilnya mana Pak Ustaz? Udah lah, nggak usah lah. Nah, baru istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku
Alhamdulillah yaumidu ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru Allahumma antas salam ilahi rabbi anta maulana subhanallah 30 salatun wa salasina alhamdulillah salatun wa salasina Allahu akbar salatun wa salasina 33. Habis itu nawaitu dzikra taqarruban ila Allah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 33. Habis itu baru berdoa. Itu sudah disusun dari hadis, ditarik kesimpulan sama ulama, kemudian dibukukan. Ini adalah bacaan zikir sesudah sholat. Tapi yang jarang dilakukan orang tadi, mengusap wajah dengan dengan tangan kanan sambil berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi Allahumma adzim anil ham wal hazan. Itu yang dilakukan Rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan dan kesedihan di dalam diriku. Saya baca ini, takutnya nggak percaya. Pak Santo percaya nggak percaya dia nih. Bener enggak nih Pak Ustadz nih ngomong. Takutnya dari pikirannya doang. Ya, sebelum dilanjut ada lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setelah salam, apakah ada doanya Pak Ustadz? Nengok kiri kanan itu beda doanya. Apa doanya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab yang tadi dulu ya. Saya ketemu nih. Ini pertanyaan dari Majlis Talim As-Siddiqiyah Hidayah Nuansa. Ini buku udah 5 tahun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sinni akhbarona Salam bin Mu'adz. Ini sanadnya nih. Hadatsana Hamad bin Hasan bin Ambasah, hadatsana Abu Amr al-Haudi, hadatsana Salam al-Madaini an Zaid al-Umya an Muawiyah bin Qurrah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, idza qada ing dalem nalikane rampungaken sapa Rasul salatahu ing salate Rasul. Ketika Rasul telah melaksanakan salat, masaha maka mengusap Rasul jabhatahu jidatnya Rasul biyadil yumna dengan tangan kanan. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata asyhadu alla ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma adzim anil hazan. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, faidatun qala an-Nawawi fil adzkar wa ina fi kitabis sinni an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhahu. Kalau tadi masaha jabhatahu mengusap jidat. Kalau di sini redaksi yang kedua masaha wajhahu mengusap wajah. Biyadil yumna dengan tangan kanan. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Yang ketiga dalilnya. Waduh, 3 nih Pak Santo nih. Faidatun ruwiya Ibnu Mansur annahu kana idza qada salatu masajabhatu bi kaffil yumna. Kalau dalil ketiga bi kaffil yumna dengan telapak yang kanan. Tadi kan dengan tangan kanan, ini dengan telapak kanan. Summa amarhu ala wajhi hatta ya'ti biha ala lihah. Kemudian menjalankan telapak tangan dari jidat hatta ya'ti biha ala lihiyah sampai dengan janggut. Asy-syarifah yang mulia. Summa waqala bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadar rahmanir rahim Allahumma adzim anil ham wal hazan wal gham. Ini ada tambahannya lagi. Ada 3 riwayat itu. Itu kalau dibaca sholat, dibaca Pak, enggak susah, enggak sedih. Enggak susah, enggak sedih. Karena ada doa tuh, Allahumma ya Allah adhib, hilangkanlah anni dariku. Alhamma kesedihan, kesusahan, wal hazana dan kesedihan. Nanti
Ditulis deh. Ya, ditulislah. Ngaji itu harus bertambah ilmu. Nah, lagi yang bertanya tadi, ketika mana yang nanya? Ketika salam, apakah ada doa atau tidak? Biasanya guru kita zaman dulu ngajarin doa. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inna nas'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inna na'udzubika minan nar. Artinya apa? Yang ke kanan itu doanya, ya Allah, aku minta kepadamu surga. Yang kedua, ya Allah, hindarkanlah aku dari neraka. Itu boleh saja. Nanti kan pertanyaannya begini, bolehkah kita berdoa ketika sholat di luar bacaan sholat? Benar nggak? Ada di sini. Nah, ini pertanyaan Majelis Talim Al-Isra nih dari 4 nih. Waduh, tuh. Tahun 2017 lu nanyanya tuh. Siapa yang nanya 2017 tuh? Ternyata kita masih panjang umur ya. 2017, 18, 19, 21, 25 tahun. Ini buku dari 5 tahun saya susun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabtulu, dan tidak batal bidzikri, mengucapkan kalimat zikir, wad doa, dan mengucapkan doa. Jadi tidak batal zikir, doa fis sholati, di dalam sholat. Qala fil majmu' li annahu munajatun lillah, karena sholat itu secara bahasa adalah berdoa, adalah berzikir. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat Islam, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim bi arkanin wa syurutin makhsusatin. Ucapan, bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Itu secara syariat Islam. Jadi pertanyaannya, di dalam kitab Bughdul Muhtaj juz 1 halaman 415, bacaan zikir dan doa di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, dengan catatan bil arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk memperpanjang sujudmu ketika sujud terakhir. Bukan sujud yang dipanjangin. Maksudnya yang lama itu sujudnya. Baca doa. Apa doanya? Menggunakan bahasa Arab. Bil ma'thur, yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis. Apa yang ada di Al-Quran? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa, ya Allah berikanlah kami keturunan dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa pakai bahasa Indonesia tapi di dalam, nih denger nih, jangan ngantuk nih. Di dalam, sebab ada di medsos. Ya, medsos itu seorang ustadz menerangkan, karena ada penanya, Pak Ustadz, boleh nggak kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud? Boleh. Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil subhana rabbil. Itu ustadz itu mencontohkan doa minta motor NMAX. Ya Allah, berikanlah aku minta motor NMAX. Itu diucapkan di dalam sujud. Ya Allah. Yang komen, oh alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih, ternyata boleh ya. Guru-guruku selama ini mengatakan gak boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Itu di komentar. Benar gurunya yang dulu. Betul. Yang ngajarin.
daripada yang di kadang kita lebih silau dengan yang di medsos sih. Silau dengan yang di YouTube ya. YouTube, Facebook, daripada guru-guru kita yang sudah mengajar. Itu nggak boleh. Karena kalamun ajnabiyun, ada ucapan selain bahasa Arab di dalam sholat, biharfin satu huruf, au biharfaini atau dua huruf, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Illa bidzikri wad du'ai bil arabiyah, kecuali ucapan yang di luar sholat itu bacaannya berupa doa ataupun zikir dengan menggunakan bahasa Arab. Paham Pak? Jadi ya Allah, saya sehatkanlah saya, panjangkanlah umur saya, itu di dalam sholat. Batal apa enggak? Batal kalau diucapkan. Tapi kalau dalam hati enggak batal sekalipun bahasa Indonesia. Ini jangan ngantuk nih, nanti kalau ngantuk, oh berarti boleh ya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal di dalam hati. Minta NMAX lah gitu. Aduh, itu kadang di YouTube saya kan kadang membandingkan juga cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan tidak pemborosan. Kata Ustadz di YouTube, menggunakan air digayung, kemudian caranya dimasukkan tangannya ke dalam air. Kumur-kumur, basuh tangan. Sah atau tidak? Kenapa? Karena airnya sedikit. Kalau sedikit harusnya dialirkan apa anggota yang masuk? Dialirkan. Dalam kitab fikih sudah jelas. Kalau airnya sedikit waridan, maka air yang mendatangi anggota wudhu. Ini air sedikit nih, dicolok pakai jarum, set, kemudian ngalir. Ini namanya waridan, air yang mendatangi anggota wudhu. Sah apa enggak? Sah, asal di atas posisinya nih. Tapi kalau airnya banyak, 2 kulah, banyak loh, gede, maka maurudan, anggota wudhu yang mendatangi air itu baru sah karena airnya banyak. Paham gak nih? Kalau air sedikit, apa namanya bahasa Arab tadi? Bahasa Arabnya? Waridan. Apa? Waridan. Apa artinya waridan? Air yang mendatangi anggota wudhu. Tapi kalau airnya banyak, maurudan, anggota wudhu yang mendatangi air. Selama ini kita wudhu di keran itu waridan apa maurudan? Waridan. Udah betul apa salah? Udah betul. Bukan air yang digayung kemudian maurudan, itu mustakmal. Kecuali kita airnya banyak baru nyelupin, enggak mempengaruhi air yang di kolam walaupun bekas wudhu karena airnya banyak. Nah, itulah contoh-contoh sedikit. Banyak Pak, banyak. Makanya harus punya guru. Harus punya guru. Ibu-ibu juga kadang terpengaruh. Pak Ustadz, kita boleh kok kalau lagi haid ke masjid, yang penting pakai softtek dan tidak menetes darahnya. Dari mana Bu? Dari YouTube. Enggak boleh ke masjid itu bukan karena darah, bukan. Di dalam hadis itu bukan orang yang haid aja yang enggak boleh, tapi wala junuban, orang yang junub juga enggak boleh ke masjid. Pak Santo nih habis in the hoy, misalkan on the hoy ya, belum mandi, berarti kondisi Pak Santo masih dalam keadaan
junub masuk ke masjid boleh nggak? Padahal ada darahnya apa enggak? Enggak ada darahnya. Jadi bukan karena darah. Dalam hadis tuh wala junuban wala haidon, tidak boleh masuk ke masjid orang yang junub dan orang yang haid. Bukan karena darah, tapi karena lihurmatil masjid, karena menghormati masjid. Kecuali al-murur, hanya lewat saja. Rasul pernah nyuruh Aisyah ngambil sejadah dalam masjid, sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Maka Rasul memperbolehkan asalkan tidak ada darah yang menetes. Kalau cuma lewat doang pakai softtek baru boleh. Tapi kalau al-muksu, diam duduk di masjid, itu nggak boleh. Sekalipun pakai softtek anti kerut, anti bocor. Oh, saya udah 5 lapis Pak Ustadz, yakin gak bakal keluar. Saya mau ngaji di masjid, bukan karena darahnya Samsiah, kata saya. Oh begitu, itulah penting, punya guru itu penting. Jangan makanya YouTube itu buat orang yang mutawasid, buat orang yang sudah pengalaman belajar ilmu agama. Kalau buat mubtadi, buat pemula itu nggak bisa. Ya, harus nanya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ya. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asamtu wa ma akhirtu. Gitu ya? Betul. Saya imam yang berdoa. Hah? Ada imam yang berdoa salam dia. Doa itu bersalam. Ini perlu diketahui mana rukun, mana sunnah. Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya itu rukun apa sunnah? Sunnah. Maka kalau perkara sunnah itu lebih baik dibacanya munfaridan ketika kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah nanti akan timbul fitnah. Ini imam lama bener salamnya nih. Gua udah gak tahan nih. Perut mana mules. Waduh, mana kereta udah mau berangkat lagi nih. Wah, si imam kelamaan. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma azu minni. Allahumma. Si makmum udah selesai duluan fil alamina innaka. Itu jangan ya. Bacaan-bacaan doa itu yang sunnah-sunnah itu dibaca ketika sholat sendiri. Nabi kalau sholat sendiri lama. Tapi kalau sholat jamaah, fal yukhaffif, maka ringankanlah bacaanmu. Kenapa? Karena di belakangmu waqadil hajat wasibyan wasyuyukh. Di belakangmu ada orang yang punya banyak hajat. Di belakangmu ada anak kecil. Di belakangmu ada orang tua renta. Yang kalau duduk dia nggak kuat, gusar geser. Kalau berdiri lututnya gemeteran. Ini si imam baca suratnya wasamsi waduhaha. Waduh, pakai nadanya nada tinggi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai metode tilawati. Bismillah. Waduh, kesuwen Pak. Jadi harus muqtadul hal. Kita ini jadi imam harus menyesuaikan tempat, menyesuaikan keadaan. Makanya Rasul sawu sufufakum. Ya, ini ke belakang, bukan cuma mau merapihkan barisan. Lihat kondisi makmum. Makmumnya nih ada yang pakai baju dinas, ya enggak? Dimasukin berarti mau buru-buru kerja. Ada aki-aki bawa tongkat, berarti enggak kuat lama. Ada bocah pecicilan. Rasul sholat, ada cucunya nangis, dipercepat sholatnya.
Jadi hablum minallah tidak juga melupakan hablum minan nas. Jangan egois lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fa kanat makmum udah. Suwe banget imam lama. Aduh. Ya, harus lihat sikon. Apa sikon tuh? Situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau makmumnya dilihat, makmum senang Quran semua. Makmumnya senang Quran semua. Wah, masih muda-muda, masih semangat. Makmumnya masih murojaah Quran semua. Imamnya boleh lama. Karena imam itu harus menyesuaikan kondisi makmum. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertamu di kediamannya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i kan kunut. Imam Ahmad enggak kunut. Pas Imam Syafi'i main, nengok santri-santrinya Imam Ahmad, enggak pakai kunut. Maka Imam Syafi'i pun tidak kunut. Karena imam itu melihat mayoritas makmum. Enggak lama kemudian Imam Ahmad bin Hambal main silaturahmi di kediaman Imam Syafi'i. Suruh jadi imam sholat. Imam Ahmad kalau menurut pendapatnya tidak kunut. Tapi ketika berjamaah dengan makmum yang bermadzhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kunut. Dulu pernah dipraktekkan oleh imam besar Syekh Sudes Arab Saudi, Imam Mekah Masjidil Haram. Dia enggak pakai bismillah, Pak. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung. Kalau kita ke Mekah umroh, langsung apa pakai bismillah? Langsung. Tapi ada di videonya, dia berkunjung ke Indonesia, memimpin sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dia melihat mayoritas Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Menggunakan ada di YouTube. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, baru hebat namanya. Baru ulama. Enggak bikin gaduh. Jadi gimana mayoritas makmum itu sih, makmumnya letai-letoy. Wah, makmumnya pada tua semua. Udahlah, jangan lama. Udah ya, udah terang tuh. Udah ada uduk. Belah sini ada yang mau nanya? Udah nggak ada ya? Belah sini? Cukup. Pak Yusanto sibuk, Pak Yusanto sekarang baru ngeliat lagi saya nih. Mudah-mudahan kita semua sehat, bermanfaat, dan yakini betul bahwasanya majelis ilmu adalah, kata Mbah Maimun Zubair, majelis ilmu adalah jembatan yang paling luas menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah jalan yang paling cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir duduk di majelis ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Antarzuqana ya Allah sihhatan wa afiyah wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa auladan abraran
ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا مسقط ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا يا الله. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kajian saudara subuh hari ini. Tadi tentunya sudah banyak ilmu yang kita sudah dapatkan, tinggal mengamalkan. Apalagi ya untuk sholat sehari 5 waktu yang wajibnya, selebihnya sunnahnya kita bisa sama-sama amalkan. Dan kami ingatkan kembali untuk sore ini kajiannya akan disampaikan oleh Dr. Fatihun Nada LCMA ya, lanjut dengan kajian hadis. Mudah-mudahan para jemaah sekalian bisa mengikuti kajian disampaikan oleh Pak Doktor. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sama-sama kita baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.